Ada seorang pemuda tega membunuh ibu kandungnya di Sidoarjo, Jawa Timur sana. Pulang-pulang dalam keadaan mabuk ke rumah, dicekiknya ibunya pula. Astagfirullahaladzim. Seorang ibu berusia 50 tahun warga desa Tambekrejo Waru, Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diyakini tewas karena dibunuh anaknya sendiri. Terduga pelaku yang diketahui bernama Hendrikus. Ia membunuh ibunya dalam pengaruh minuman keras. Sebelum menghabisi nyawa ibunya, warga sempat mendengar teriakan korban meminta tolong. Warga pun beramai-ramai mendatangi rumah korban, namun pintu terkunci. Warga mendobrak pintu rumahnya dan melihat terduga pelaku sedang mencekik korban. Warga kemudian berusaha untuk melerai. Pelaku pun berhasil diamankan warga, namun sayangnya nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Posisi sudah kayaknya tidak sadar ibunya karena sudah dicekik. Sebelumnya memang teriak-teriak. Masalahnya apa? Menurut adiknya tadi kayaknya minta HP. Minta HP ya? Usianya kelas berapa Pak? Masih sekolah Pak? Usianya 30 tahun. Anaknya itu? Waktu jenazah masuk itu kondisinya udah berdarah apa? Oh, sudah darah banyak, sudah di mana-mana. Depan pintu masuk itu sudah darah. Kalau senjata kita tidak melihat. Cuman kita mengamankan pelakunya aja. Usai terduga pelaku ditangkap warga, polisi langsung mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian. Jasad korban juga dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kronologi awal dari saksi itu mendengar kalau di dalam rumah itu sempat ada ribut. Terus pada waktu dicek, didobrak dari luar, terus masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah ditemukan ada korban dalam keadaan tergeletak, tengkurap. Waktu ditemukan nggak ada orang lain? Ada anaknya korban. Dari keterangan saksi itu bertengkar dengan siapa nih? Ya, bertengkar dengan anak korban. Tersangka kini diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap anak yang tega membunuh ibunya sendiri ini. Selamat Wibowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Ih, geramnya aku. Nah, menurut warga, si anak ini umurnya udah 30 tahun. Tapi masih minta dibeliin HP sama ibunya. Aduh. Nah, biar lebih jelas soal kasus anak durhaka ini, ku telepon langsung lah AKP Fahmi Amrullah dulu ya. Beliau ini Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo. Biar jelas kayak mana duduk perkara kasus ini. Ku telepon langsung lah sekarang ya. Udah 30 tahun masih minta-minta duit sama mama dan bapaknya. Kayak mana jadi orang ah? Jelas. Mabuk pula pulang ke rumah. Jangan. Halo, selamat siang. AKP Fahmi Amrullah, izin komandan. Bang Tobat ini. Selamat siang, Bang Tobat. Komandan, kayak mana ceritanya awal mula pertengkaran antara ibu dan anak ini yang mengakibatkan si anak kemudian membunuh ibunya ini? Aduh. Ya, jadi awalnya itu siang hari, itu sekira jam-jam sholat zuhur lah. Di dalam itu ada suara-suara gaduh. Ya, jadi suara gaduh, gedebak. Termasuk korban ini juga berteriak-berteriak. Ya, korban ini teriak-teriak. Terus diketahui oleh saksi, ya ini tetangga korban. Tapi karena pada saat itu gerbang itu dalam keadaan terkunci, terus pintu juga terkunci, pintu kamar juga terkunci. Jadi sama saksi ini digedor, didobrak. Nah, kemudian didapati korban ini sudah dalam keadaan berdarah, ya, dipiting sama pelaku. Setelah itu langsung menghubungi petugas dan pelaku langsung diamankan. Gitu. Kemudian keluarga ini sebenarnya seperti apa? Apa persoalan utama yang menyebabkan si pelaku ini kemudian melukai ibunya sampai meninggal dunia kayak gitu, komandan? Ya, jadi sedikit kemarin kami interogasi singkat pelaku pada saat sudah bisa kita minta keterangan, menyampaikan kalau pada saat itu pelaku sedang tidur, terus dibangunkan oleh ibunya, suruh beli sembako, suruh beli telur.
tapi karena orang masih ngantuk ya kan. Nah terus ibunya ini emosi lah, ya marahin lah anaknya itu, ditimpuknya si anak ini pakai ada barang-barang di sana lah, semacam kayak kursi. Jadi anaknya ini dongkol dia, anaknya dongkol, terus langsung dia ambil pisau dapur, ya langsung kemudian menikam ibunya, kurang lebih gitu ceritanya. Nah, yang soal HP itu seperti apa, Komandan? Yang menurut keterangan saksi-saksi itu? Kalau HP itu kan dari saksi ya. Saksi itu kan juga belum sempat menanyakan pelaku. Karena pelaku pada saat diamankan tidak nyampaikan apa-apa. Itu mungkin keterangan dia saja. Tapi kan kalau ini saya kan langsung interogasi langsung ke pelaku. Alasannya kayak gitu, Bang. Oke. Keluarga ini seperti apa sebenarnya? Apa memang si pelaku ini tinggal bersama korban berdua di rumah ini, dan pekerjaan si pelaku ini apa sebenarnya, Komandan? Suka mabuk-mabuk aja kerjanya kayaknya. Bang, suaranya hilang, Bang. Ya, keluarga ini seperti apa sebenarnya kehidupan sehari-harinya? Pelaku ini bekerjanya sebagai apa? Halo? Komandan masih mendengar suara saya, Komandan? Tes. Ya. Tes. Ya, Komandan kedengaran suaranya, Komandan, silakan. Halo, tes. Ya, Komandan. Soal keseharian keluarga korban ini seperti apa? Pelaku ini bekerja sebagai apa, Komandan, sehari-harinya? Pelaku ini sementara tidak bekerja. Ya, kemarin sempat ada kerja di salah satu kantor telekomunikasi, tapi sementara ini sedang tidak bekerja. Jadi hari-hari ya sementara di rumah. Memang tinggal di rumah itu bersama ibunya toh, atau ada ayah atau saudaranya yang lain, Komandan? Tinggal ini berempat, ya. Berempat itu ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya. Cuman pada saat kejadian, ayahnya sedang kerja, adiknya juga sedang di luar. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa dan bagaimana keterangan mereka terhadap sosok si pelaku ini, Komandan? Ya, sementara kita periksa sudah lebih dari 2 saksi yang mengetahui di area kejadian. Kalau sepengetahuan mereka untuk sosoknya pelaku ini ya memang kan jarang komunikasi dengan warga. Jadi ya enggak begitu dekat lah. Jadi memang karena kan pengangguran ya kan, masih berharap sama orang tua, kemudian emosinya tersulut sampai tega dia melakukan seperti ini. Nah, apa ancaman hukumannya bagi pelaku ini, Komandan? Ya, terkait perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kita kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. 15 tahun penjara. Ya udahlah. Terima kasih banyaklah Komandan AKP Fahmi Amrullah. Semoga pelaku ini dihukum seberat-beratnya lah nanti di pengadilan ya. Udah jadi beban keluarga, ibunya pula dibunuhnya, Komandan kan? Makasih Komandan ya. Sehat selalu Komandan. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.